Yang interview 50 orang, Pak. Wih, yang daftar 50 orang? Yang kita cuma terima 10 orang. Jadi kita pilah-pilah, Pak. Oke, banyak sekali ya. Dari yang tidak, maksudnya yang berkasnya tidak lengkap, ya, jadi tidak bisa ikut interview. Dulu kita itu penggajian itu sesuai tanggal masuk. Umpama tanggal masuknya tanggal 12. Jadi nanti tanggal 12 lagi. Ya. Itu yang bikin pusing, Pak. Karena mereka kan tidak nggak sama ya. Sama-sama. Gajiannya tiap hari mungkin. Ya. Terus juga kan kalau sudah pada nggak masuk, mereka mundur. Jadi kita nggak potong gaji gitu. Di sini katanya sudah ditutup pintunya, gerbangnya, pelanggan masih ketok-ketok. Bener nggak sih? Iya. Gitu? Iya. Oke, kalau umpama ditutup terus nggak dibukain, marah mereka biasanya. Ada mesin LG Giant Max komersial, 7 stack LG Giant Max komersial. Terus di sini ada mesin yang gede banget. Ini kelebihannya apa ini, Pak? Ya, kelebihannya Pak Apik itu kita bisa ekspres. Ya, kita buatnya 4 bed cover Pak Apik. Dalam waktu 15 menit selesai. Wih, itu loh. Pada saat kita tawar satuan, Pak, ternyata bajunya ini nggak bisa kiloan loh, ternyata harus satuan. Jadi pelanggan mungkin karena desain dan mesin-mesin yang kita tampilkan ini, jadi mereka tuh percaya bahwa oh ya udah di satuan aja. Baru berapa bulan sih atau berapa minggu sih bukanya? Iya, kita sekarang ini udah jalan dari tanggal 19 ya kita 19? buka. 19 GO. Mei apa Juni, Bu? 19 Mei. Oh, Mei. Berarti bulan kemarin ya? Sudah 1 bulan kurang lebih. Satu bulan ya. Oke. 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih dan dari awal buka udah rame kayak gini. Dari awal buka rame, Pak. Tadinya kita pikir oh ini mungkin karena kita ini ya Pak, opening, ada promo. Terus kita punya laundry gratis ya rame kemarin? Iya. Alhamdulillah. Kemarin rame Pak, baru GO aja kita udah dapat berapa banyak Bu itu? Dapat sudah lebih dari kilo, 300 kiloan. Oke, satuannya? Satuannya bisa 40. Baru opening aja udah 40 pieces. Oke. Terus sekarang rata-rata udah berapa Bu dengan 1 bulan? Sekarang sudah lebih lagi Pak. Sekarang kita sudah sekitar 450 kilo sampai 500 Pak. 500 kilo. Makanya kita overload kita kasih jangka waktu lewat 1 hari Pak, cuci lipatnya. Biasa yang 1 hari kita kasih 2 hari dulu. Cuci lipat aja kalau mundur ya. Siap. Terus kalau satuannya sendiri berapa banyak Pak? Termasuk sepatu, karpet. Oh iya, kalau satuan total masih alhamdulillah masih stabil Pak Apik. 40 sampai 50. 50 pieces per hari. 40 sampai 50 pieces per hari. Dengan laundry yang baru 1 bulan jalan. Iya. Luar biasa ternyata. Nah, tinggal jagain kualitas, timnya, di kualitasnya. Timnya ada berapa berarti sekarang? Kita timnya lagi 11 Pak Apik. Lagi 11? Iya. Baru 11 berarti? Iya, Pak. Mau nambah lagi? Nanti lihat. Ini tim di frontliner aja, nyuci, spotting, kasir. Itu kalau saya total ada 7. Kalau timnya ada 11, berarti yang lain 4 nih. Berarti mungkin di atas, mungkin dicuci sofa, sepatu ya. Efektif banget kayaknya. Nanti kita akan lihat kata seperti apa. Oke teman-teman, tadi kita mendengar sekilas bahwa kenapa sih cucian sampai membludak. Ternyata semalam beliau itu bantuin lipet-lipet di sini. Bener nggak Bapak Ibu? Iya. Boleh diceritain Bapak Ibu? Benar. Karena apa? Karena saking banyaknya kita kemarin tuh termasuk overload juga ya. Pada ngantri kan di depan. Akhirnya ada beberapa pakaian yang mungkin karyawan belum ini ya, nggak bisa ini. Jadi saya bantuin ngelipat. Sama si Bapak bantuin kasih turun pakaian, kasih naik gitu ya. Kita kerjasama lah dengan karyawan. Supaya biar bisa terpenuhi semua malam ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan kan oleh pelanggan gitu. Oke, jadi teman-teman di sini kan memang pelanggannya mintanya ekspres. Mungkin terlalu murah kali harganya ya. Jadi semua minta ekspres. Kita review kembali, kita cek lagi apakah memang kurang timnya, jam operasionalnya apakah dipanjangin atau jangan-jangan harga jualnya. Harga jualnya terlalu rendah. Jadi kita mulai review, meskipun baru 1 bulan ya, bisa jadi ini rekor loh, baru 1 bulan udah naik harga. Ya karena kita melihat di sini responnya luar biasa. Saya sendiri melihat luar biasa banget. Yang unik lagi ternyata Reno Laundry itu terkenal buka jam berapa Pak?
Jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Di sini katanya sudah ditutup pintunya, gerbangnya, pelanggan masih ketok-ketok. Bener nggak sih? Iya. Gitu? Iya. Oke, kalau umpama ditutup terus gak dibukain, marah mereka biasanya? Atau gimana, Bu? Kita merasa kasihan juga Pak, Oh, kan kasihan. orang sudah jauh-jauh kan datang, Oke. jadi ya terpaksa kita layani lagi lah. Yes. Walaupun udah closing kadang kan Yes, Pak. yes. Juga kalau pengantaran juga biasanya kita udah closing, udah malam, masih aja ada yang pelanggan minta dianterin, minta diambil. Mungkin Oke. kita harus Ya. membuat jadwal pengantaran Betul, juga sih Pak. betul, betul. Untuk dikasih Yes, tahu ke pelanggan betul, kan betul. Pak. Ya seperti materi saya kemarin di Ya. Apik Roadshow kan, bahwa kita harus benar-benar tegas, disiplin terhadap aturan. Untuk awal-awal masih boleh, Ya. tapi kita nggak tahu ya culture di sini seperti apa, budaya di sini seperti apa. Tapi intinya kita kalau punya perusahaan bikin aturan aja. Kalau buka jam sekian, tutup jam sekian, ya sudah. Jadi pelanggan harus ngikutin aturan itu. Karena kalau nanti kita fleksibel terus, mereka meremehkan, Pak. Jadi sampai jam 12 malam pun diketok itu pintunya. Nah kan kasihan juga, pegawai juga nggak istirahat kan, akhirnya seperti itu. Makanya diatur aja, ini karena mungkin masih awal, jadi sekarang sudah mulai disounding, dinotis ke masing-masing konsumen dan pelanggannya bahwa kita buka jam sekian, tutup jam sekian. Jadi mohon pengertiannya mereka. Jadi kalau mau datang ya sebelum jam itu. Pengantaran pun juga sama, diatur jadwalnya. Jadi lebih enak nih, pelanggannya akhirnya tahu, oh jam sekian sampai jam sekian, hari sekian, saya akan diantar, saya akan dijemput. Jadi lebih enak seperti itu. Timnya pun akhirnya penjadwalan jelas. Jelas ya. Iya. Lebih enak. Jadi Bapak Ibu biar nggak lipat-lipat lagi gitu loh. Bener ya teman-teman ya? Iya. Oke, kita sambil jalan-jalan lagi. Ini di sebelah, ini ada apa lagi Pak? Jadi di satu lantai. Ini namanya bengkel. Oh bengkel ya. Teman-teman bisa ngeliat di sini ya. Nah ini perlu dilihat nggak? Oh perlu dilihat. Ada spinner carpet, rug speed. Keren ya. Ini juga lumayan banyak Bapak Ibu. Ya. Cuci sofa spring bed. Kalau karpet sih Iya. maksudnya setiap hari ya Pak? Karpet. Oh Setiap hari. setiap hari ada. Setiap hari Iya, ada. ini masih ngantri. Oke, mereka yang nganter atau kita Mereka yang yang nganter. Oh, mereka yang nganter. Karena Ya? kita pick up Pak, kalau terlalu besar kita Kita pick pick up. up. Jadi kita Oke. tuh punya promonya, kita pick up gratis, Tiga berat. bawa ke sini, Keren, keren. antar keren. jemput. Antar jemput gratis. Ya. Nah, harga karpetnya berapa biasanya? Jasanya di sini? Yang tipis kan Tergantung itu per ukuran, meter Pak. per meter. Per meter. Kalau Iya. yang tipis 25.000 per meter. Oke, 25.000 per meter. Iya. Ya. Oke. Kalau yang agak Yang tebal agak tebal itu 35.000 Pak Apik. 35.000 Kalau per yang meter. karpet masjid Yes. itu 45.000 per meter. Per meter. Ya, Siap, siap, siap. Itu berarti kerjakan di masjid atau dibawa ke sini? bawa ke sini. Digulung kita, ya? Iya, digulung. Kita pick up Oke. gratis. Diskon kalau buat masjid kita biasa Oh diskon Pak Apik. ya, keren. Diskon berapa, Pak? 25%. Oh, Pak. 25%, kirain 50%. Silakan nego ya masjid-masjid. Sofa udah punya. Tapi emang sofa spring bed dibawa ke sini. Dibawa ke sini, Nggak Pak. dicuci di pelanggan. Enggak. Oh enggak ya? Untuk memang kita sudah pernah tawarkan kan Oke. Pak untuk home service. Cuman mungkin mereka beratnya harus pakai listriknya mereka Pak. Oke, Jadi betul. makanya kita pick up aja ke sini. Siap, Ya kan sudah free ongkir Pak. Ya, nanti kalau memang sudah ada timnya Bu, khusus Ya. untuk cuci sofa spring bed, saran saya pakai alat kayak sofa maintainer itu, dibawa ke pelanggan, plus nanti bisa cuci AC Bu. Oh, kayaknya kita harus kursus lagi Pak. Jadi kita harus kembali ke Cuci AC. kantor juga Pak. Nah, cuci AC, setelah cuci AC, sofa, spring bed, jok mobil, semua satu rumah dicuci. Habis itu pas pulang, misalnya omset apa, misalnya dari satu pelanggan 1 juta nih, nanti dapat diskon lagi. Cuci sepatu gratis kalau ke sini. Nah, akhirnya memberdayakan banyak orang, Bu. Iya, benar. Jadi membuka lapangan kerja bagi teman-teman yang biasanya susah Ya. mendapatkan kerja, mudah-mudahan dari sini bisa ini. Ya. Bisa disalurkan dari STM, SMK yang biasanya kan habis lulus nggak tahu kemana. Ya suatu saat Bapak Ibu bisa memberikan pekerjaan untuk mereka lebih profesional. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke, kita akan jalan-jalan ke atas teman-teman. Oke teman-teman, kita ada di lantai 2. Ini pekerjaan setrika, packing ada di sini semua. Plus ada tempat untuk chemical. Jadi teman-teman bisa ngeliat di sini. Ini ada stok di sini. Nanti kalau stoknya sudah lumayan banyak, mending ada jalur sendiri Pak. Jadi ngambilnya pencatatan. Iya. Ya. Jadi logistik harus pencatatan biar Bapak bisa ngukur HPP-nya yang dikeluarkan berapa. Penggunaan deterjen berapa, plastik berapa, boros apa tidak, efektif efisiennya seperti apa. Karena biasanya asal ngambil plastik itu ya lumayan setelah dihitung-hitung gitu loh. Jadi perlu itu. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Ini ada 5 orang di sini ya. Oh, ada beberapa orang yang dari bawah tadi. Iya. Bantuin di atas. Wah, sikap sekali. Sat-sat. Nah, kita bisa ngelihat di sini lagi setrika pakai
setrika uap Kenzo boiler. Ini lagi packing di sini teman-teman. Boleh sambil jalan-jalan kita. Ini ada setrika satuan di sini teman-teman. Nah, ini ada toilet lagi, ada tempat spotting lagi di sini. Iya. Wah. Selama membangun bisnis ini, apakah ada kendala? Kendala-kendalanya itu hal-hal kecil aja. Yes. Dari kita, kalau karyawan kemarin kan sebelum lagi pembangunan kan kita Yes. sudah penerimaan di Karyawan. medsos. Ya, Yes. ada beberapa karyawan yang memang sudah mendaftar kan. Oke. Tapi pada saat sudah jadi, baru kita kasih interviewnya di sini. Siap. Interviewnya berapa lama ya? 2 hari. 2 hari. 2 hari interview. hari. Oke. Nah, Siap. Soalnya kita yang interview 50 orang, Pak. Wih, yang daftar Iya, 50 orang. 50. Yang kita cuma terima 10 orang. jadi kita pilah-pilah Pak. Oke, banyak sekali ya. Dari yang tidak, maksudnya yang berkasnya tidak lengkap, Oke. ya jadi tidak bisa ikut interview. Dari ada yang sudah ikut interview, terus Oke. mungkin tidak memenuhi kualifikasi kami, jadi Siap. kita nggak bisa gitu. Oke. Jadi kita pilah-pilah memang karyawan ini yang sudah Bisa, sesuai dengan kriteria yang Oke. kita butuhkan. Apakah dulu pas Reno 3 cabang sebelumnya ada proses kayak gitu juga? Tidak ada Pak. Ada teman-teman. Nggak ada? Nggak ada, Terus gimana Pak. prosesnya sebelumnya? Pokoknya terima-terima aja gitu? Terima aja Pak. Oh, ya? Jadi kita cuman ke butuh tambahan nih. Cari dong siapa. Kita sering nanyain kan sama Oke. karyawan, ada nggak kenalanmu Rekomendasi karyawan. siapa yang mau kerja. Ya udah ada. Ya masuk aja, kita tes dulu. Yes. Diajarin ya, nanti sama temannya yang ajarin. Oke. Yang udah berpengalaman di Siap, situ dia yang siap, ajarin. siap. Jadi tanpa interview, terus juga tanpa pemasukan berkas. Jadi dia main masuk aja, nanti Yes. baru gajinya kita sesuaikan. Terus juga kan dulu kita itu penggajian itu sesuai tanggal masuk. Oke. Umpama tanggal masuknya Oh, tanggal tanggal 12. Jadi nanti tanggal 12 baru lagi. gajian. Ya. Itu yang bikin pusing, Pak. Karena mereka kan tidak Ya banyak sama, kan- nggak sama nggak ya. sama-sama. Gajiannya tiap hari mungkin. Iya. Terus juga kan kalau sudah pada nggak masuk, mereka mundur. Jadi kita nggak potong gaji gitu. Oke. Jadi setelah kita mengikuti Oke. dan ini Dari dengan Apik Manajemen. Pak Apik, kan diajarin tuh semuanya. Yes. Dari mulai interview dan proses karyawan Yes. semuanya, penggajian, Perekrutan, ya, perekrutan terus semuanya, manajemen karyawan dan manajemennya. sebagainya. Nah, kita ngikutin dan ternyata memang saya merasa lebih mudah Pak. Saya Apalagi sudah- dengan 4 cabang lebih mudah lagi. Iya, ya, lebih gitu. mudah lagi. Siap, Kita siap. penggajiannya juga sudah semua tanggal 1. Asik. Jadi Keren, semua keren. tuh kita udah bekerja sama dengan bank ya untuk menangani mereka ini. Oke, payroll berarti ya. Payrollnya. Jadi setiap bulan tinggal kita masukkan aja ini, gajinya Langsung. masuk di Mereka yang ngatur ya. Iya. Nah, sekarang kita ada background kita kan bahan baku nih. Kan ini di Ambon nih Bapak Ibu. Apakah ada toko perlengkapan bahan baku nggak sih? Karena kemarin pas di Apik Roadshow kan kayaknya, ya Pak Apik, kita cari deterjen, kadang di deterjen aja, plastik di plastik aja, toko untuk parfum-parfum aja, mesin-mesin aja. Nah, apakah ada kendala seperti itu selama 1 bulan ini di sini? Untuk kendala perlengkapan ya, chemicalnya saya rasa iya kita pesan itu kalau ke Resik ya, Yes. Resik di Jakarta itu perlu waktu yang panjang, Oke. lama. Dari pengirimannya itu dia memakan waktu itu sekitar 3 mingguan Pak. Lama sekali ya. Lama sekali. Oke, Jadi oke. lebih bagusnya lagi Pak kalau hadirkan ya Pak Resik di sini supaya mungkin kita Kode pengusaha nih. laundry itu bisa lebih mudah mendapatkan perlengkapan. Baik, baik. Artinya kalau tiba-tiba habis kita harus mengikuti antrian. Untuk Memang kalau pengiriman dari Resik Resik tuh nggak lama sih, kita order langsung dikirim. dikirim. Cuman dari ininya pengirimannya, proses dari pengirimannya Jakarta, Surabaya, ya. terus ke Ambon ya. Heeh. Baik Bu, mudah-mudahan ini dengarkan oleh tim manajemen dan BOD-nya Resik Supermarket Laundry bisa dihadirkan di Ambon. Mudah-mudahan Iya. seperti itu. Supaya lebih mempermudah ya. Ya benar. Mudah kami. Jadi salah satu permasalahan di laundry kalau di daerah-daerah yang belum ada toko perlengkapan laundry adalah tempat untuk beli bahan baku. Ya. Kalau dikirim langsung biasanya kalau cuma dikit-dikit itu ongkosnya yang Ongkosnya mahal. mahal. Tapi kalau ada Resik Supermarket Laundry seperti yang ada di Palu, di Pontianak, di Bandung, Jakarta dan sebagainya, memang akhirnya memudahkan. Memudahkan. Dan memang di Resik Supermarket Laundry kan targetnya adalah, impian kami adalah harga Jakarta dengan harga seluruh Indonesia itu sama. Kita pengen seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dihadirkan. Semoga YouTube ini tampil, nanti tayang, semoga sudah ada hadir ya.
Banyak yang nanya masalahnya, ya Pak Api tolong hadirkan di kota saya, kota saya. Kemarin kan saya bikin story itu, Resik Supermarket Laundry sudah mulai buka kemitraan, franchise, dan reseller. Peminatnya banyak banget seluruh Indonesia. Oh, saya pengen di Medan Pak, saya pengen di Samarinda Pak, saya pengen di Bali, di mana? Rame banget. Mudah-mudahan segera hadir di Ambon karena kita udah di sini. Amin, Semoga saya bisa survei nanti dibantu beliau-beliau dan teman-teman yang ada di Ambon. Mana sih tempat yang bagus kira-kira buka supermarket laundry? Dan teman-teman kalau ada yang berminat di kota teman-teman boleh komen nanti ya. Saya pengen kota ini Pak Api, Resik Supermarket laundry dihadirkan, gitu ya. Boleh. Seperti itu. Terima kasih masukannya. Kita turun lagi sambil closing nanti ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda. Dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Ya teman-teman, tadi kita sudah keliling di Reno Laundry Ambon, cabang keempat yang luar biasa. Dari titik awal kita lihat, mesin-mesinnya keren banget, tampilannya bagus banget, akhirnya pelanggannya banyak banget, terus opening rame sekali, banyak pejabat yang hadir, dan akhirnya dicanangkan beberapa orang di sini bahwa ini laundry untuk para pejabat, laundry untuk menengah ke atas, dan sebagainya, seperti itu. Nah, karena ini di ujung acara, mumpung ada Bapak Ibu di sini, mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu untuk closing statement-nya. Bagi Bapak Ibu yang mau berbisnis laundry, sekarang sudah banyak ya dipermudah dengan adanya Bapak manajemen, Apik Manajemen ya. Mungkin bisa lebih membantu kita dalam berbisnis sebagai pemula, diajarkan bagaimana cara rekrutmennya, terus juga segala mesinnya semuanya sudah tersedia. Bisa langsung berkonsultasi dengan beliau karena memang kita merasakan ya laundry yang kita bangun cuman secara otodidak aja ya, dan sejak bekerja sama adalah perubahannya. Itu saja sih pesan saya supaya tidak ragu untuk membangun laundry. Terima kasih. Nah kalau Bapak silakan Pak, ada yang mau yang ada disampaikan silakan Pak. Jangan menunda-menunda kalau ingin buka laundry, mendingan secepatnya menghubungi Apik Manajemen. Iklan lagi. Terima kasih. Terima kasih, sesimpel itu ya. Semuanya isinya iklan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, terima kasih atas kepercayaannya. Teman-teman tadi yang nonton juga tahu sendiri ya bahwa banyak perubahan yang dilakukan setelah beliau ikut kelas. Awalnya ikut kelas, setelah ikut kelas akhirnya diskusi dengan konsultan kita. Teman-teman yang mau diskusi silahkan. Diskusi gratis dengan konsultannya Apik Manajemen, gratis teman-teman. Di diskusi itu akhirnya nanti ketemu target marketnya mau seperti apa, pengen bikin laundry seperti apa, bahkan omsetnya mau berapa, nanti baru ketahuan. Makanya beliau ini mesinnya di setup seperti ini. Sampai ditambahin skarpa vapor, ada LG Styler, ada mesin yang besar, misalnya dryer yang besar. Karena kebutuhan di sini ternyata banyak yang ekspres. Ternyata terbukti. Dengan pengalaman beliau 3 cabang sebelumnya, cabang keempat benar-benar matang. Apalagi dengan Apik Manajemen yang sudah punya pengalaman mendampingin 500-an klien lebih. Jadi akhirnya klop antara pengalaman beliau, culture beliau yang ada di Ambon dengan bisnis yang ada. Dan semoga teman-teman juga sama. Silahkan berdiskusi dengan kita bahwa membangun bisnis laundry bisa dibilang gampang ya gampang, bisa dibilang enggak ya enggak. Jadi kompleksitasnya ada. Tapi kalau pengen profesional ya silahkan diskusi dengan yang profesional gitu pesannya. Semoga dapat banyak inspirasi dengan sharing kita bersama beliau-beliau ini yang luar biasa. Mohon maaf atas waktunya yang tersita dengan kita. Terima kasih sudah diantar kemana-mana, keliling-keliling. Iya, sama-sama. Kita tadi nongkrong di warung kopinya beliau. Jadi beliau punya kafe, kopi. Orang tuanya maksudnya, orang tuanya. Yang legend. Apa Pak? Kopi Reno ya Pak? Jadi semuanya grup Reno Group. Nah, itu luar biasa. Kopinya oke, terus apa tadi sukun, pisang goreng, luar biasa. Teman-teman kalau lagi di Ambon wajib mampir ke Reno Kopi Reno. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Aprino masih undur diri. Dan saya Fitria Masowi mengundurkan diri. Terima kasih. Sampai jumpa.